مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Fauzi, NIM 19.18326, kelas F, Prodi Teknik Informatika. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah SWT, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur pada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia seperti kita ini untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah SWT. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah SWT dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketenteraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, bahwasanya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan tak henti-hentinya pada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, mari kita renungkan sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Kita saat ini di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak orang yang meninggal. Tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal, siapa saja dan kapan atau di mana saja pun juga bisa meninggal dunia. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu lagi, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar pada Allah sementara manusia awalnya tiada.
lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Yang pertama yaitu beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa, Maha mengampuni. Serta apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin meskipun itu sedikit. Beramal sebaiknya mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun pada sesama manusia. Dalam tiap amal kita praktekkan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhirat, di akhir hidupnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau pun menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah SWT, dan Allah menjadikan kita sebagai orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada penyampaian salah, saya mohon maaf, karena manusia adalah gudangnya kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي